Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadis ke-12. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Derajat hadits. Hadits ini sahih secara mauquf. Adapun perkataan penulis Ibnu Hajar, di dalamnya ada kedhoifan, karena berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibnu Umar. Imam Ahmad mengatakan, ia adalah seorang munkarul hadits. Abu Zarah dan Abu Hatim berkata, hadits ini mauquf, disahihkan secara marfu, setiap yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnul Qayyim. Sonani berkata, jika telah ditetapkan hadits ini mauquf, maka hadits ini berhukum marfu, karena perkataan sahabat, dihalalkan bagi kami, dan diharamkan bagi kami, ini seperti perkataan, kami diperintah, dan kami dilarang, maka sudah bisa dijadikan hujah. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar sebelumnya di At-Talhisul Khabir. Faedah hadits. Haramnya darah yang mengalir, diambil dari kebolehan dua darah yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Pengecualian halalnya sebagian tertentu menjadi dalil tentang keharaman selainnya. Haramnya bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ati dan limpa itu halal dan suci. Bangkai belalang dan ikan juga halal dan suci. Makna bangkai belalang adalah belalang yang mati bukan akibat ulah manusia, melainkan mati begitu saja dengan sebab-sebab kematian seperti kedinginan, hanyut, atau yang lainnya. Adapun yang mati dengan sebab racun maka bangkai tersebut diharamkan karena di dalamnya terkandung racun yang mematikan yang diharamkan. Demikian juga bangkai ikan adalah ikan yang mati bukan akibat perbuatan manusia, melainkan yang mati begitu saja, baik dengan sebab hanyut oleh ombak atau keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang bukan akibat ulah manusia. Maksudnya adalah bahwa jika ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun yang mati dengan sebab oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut dengan bahan beracun atau hal-hal yang mematikan, maka ini diharamkan, bukan karena substansi bangkai ikannya akan tetapi karena racun dari zat-zat yang berbahaya atau yang mematikan tersebut. Hadits ini menjadi dalil bahwa jika ikan dan belalang mati di air, maka air tersebut tidak ternajisi, baik air tersebut banyak maupun sedikit, sekalipun rasanya, warnanya, dan baunya berubah, maka perubahan tersebut bukan dengan sesuatu yang najis, akan tetapi perubahan itu dengan sesuatu yang suci. Inilah konteks kesesuaian hadits ini di dalam bab air. Hadis ke-13. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu maka benamkanlah lalat itu kemudian keluarkanlah. Sebab ada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat penawar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan tambahan, dan hendaknya ia waspada dengan sayap yang ada penyakitnya. Hadis ke-14. Dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau menyatakannya sahih. Lafaz hadits ini menurut Tirmidzi